Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Emilia Zarwati dengan NPM 22411019 dari kelas manajemen 22A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganggaran modal dari mata kuliah manajemen keuangan. Untuk analisis penganggaran modal, anggaran adalah sebuah rencana rinci yang mempunyai proyeksi aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan diberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Capital budgeting adalah suatu proses lengkap dalam menganalisa proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Pengertian lainnya adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembayaran dana yang mana dalam pengembalian dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Motif penganggaran modal: pengembangan produk baru atau pengembalian aktiva. Yang kedua, pengurangan biaya dengan menggantikan aktiva yang tidak efisien. Yang ketiga, modernisasi atas aktiva tetap. Jenis-jenis penganggaran modal. Yang pertama, menambah dan memperluas fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan peluasan produk. Yang keempat, penggantian, yaitu ada penggantian pabrik atau peralatan usang. Yang kedua, ada penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Yang kelima, menyewa atau membuat atau membeli. Yang keenam, menyesuaikan fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah lingkungan dan keamanan. Yang ketujuh, lain-lain keputusan seperti kampanye, iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Prinsip dari proses penganggaran modal: perusahaan harus menghasilkan keluar atau menyelenggarakan kegiatan bisnis demikian rupa sehingga hasil imbuh produk sama dengan biaya imbuhnya. Manfaat penganggaran modal. Secara umum, manfaat dari capital budgeting adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terlibat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun
Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Manfaat lain yang tidak kalah penting dari capital budgeting adalah agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengembalian keputusan. Menunjukkan faktor resiko proyek atau investasi. Dalam proses capital budgeting, definisi keuangan wajib meneliti resiko-resiko yang apa saja yang potensi terjadi pada proyek yang dimulai. Daftar resiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata solusinya terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyeknya disetujui. Selanjutnya, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Manfaat kedua capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minim resiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat menunjukkan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Akan tetapi, perusahaan berhak menentukan rencana mana yang lebih dikenal. Yang selanjutnya, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, definisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek sehingga proyek jangka panjang sebelumnya disetujui. Pendanaan sebuah proyek umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dahulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. Selanjutnya, menunjukkan sisi keuntungan proyek pada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data yang tercapai. Selanjutnya, menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, kita dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan efisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi. Metode analis yang pertama, net present value atau NPV. NPV merupakan salah satu metode analisis capital budgeting yang berguna agar dapat mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan juga keuangan. NPV adalah selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dengan penerimaan arus kas yang masuk di masa yang akan datang. Yang perlu diingat, aturan dasar pada investasi adalah menerima proyek apabila nilai NPV-nya di atas angka 0. Hal ini disebut sebagai NPV rule. Pada pajak
sepakat bahwa ada kelebihan dan kelemahan pada penggunaan keuntungan pada metode ini. Selain pengaplikasiannya yang sederhana dan penggunaan nilai uang yang menghitung nilai sesuai dengan arus kas membuat sebuah gambaran yang jelas tentang profitabilitas proyek yang lebih real. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Para ahli sepakat bahwa metode IRR merupakan salah satu cara lain dalam mengevaluasi profitabilitas rencana investasi. Dengan cara menghitung nilai uang, IRR sendiri memiliki artian diskon rate atau faktor perdiskontaan lain yang digunakan untuk mendiskon seluruh kas inflow dan salvage value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Dengan kata lain, IRR mampu menggambarkan presentasi keuntungan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang atau modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, Profitability Index atau PI. Pengertian PI itu sendiri adalah rasio dari present value dan cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Sementara jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut harus bisa ditolak. Yang keempat, discounted payback period atau PP. Metode ini berarti waktu yang dibutuhkan suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek yang dimaksud. Cara ini terbilang sederhana untuk melakukan evaluasi apakah pantas atau tidak proyek investasi dilakukan. Pertimbangan yang digunakan cenderung dapat cepat karena berdasarkan intuisi umum yang bisa digunakan dalam dunia bisnis. Proyek dengan nilai PP yang kecil memungkinkan akan dipilih oleh perusahaan agar dapat dijalankan. Mengapa seperti itu? Karena semakin kecil nilai PP, maka akan semakin kecil pula resiko yang dihadapi terkait kondisi yang tidak menentu di masa yang akan datang. Tahap-tahap atau langkah-langkah untuk penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memikirkan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.